Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfatul Fadia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM 22344111028. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum Merdeka Pembelajaran. Pengertian dari kurikulum Merdeka adalah suatu kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan bakat dan minat. Lalu perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum pembelajaran di tingkatan SD, adanya penggabungan mapel IPA dan IPS yang menjadi satu. Kemudian mapel bahasa Inggris yang awalnya adalah muatan lokal menjadi sebuah mapel pilihan. Jika dalam tingkat SMP adanya perubahan status di beberapa mapel, misalnya mapel TIK adalah mapel wajib. Pada kurikulum sebelumnya mapel ini hanya merupakan sebagai mapel pilihan. Tingkatan SMA pada kurikulum sebelumnya para siswa tidak lagi terbagi dalam berbagai peminatan seperti PPS dan bahasa. Sementara itu model pembelajaran telah disederhanakan di tingkat SMK dengan kata lain yaitu 75% untuk mapel kejuruan dan 30% mapel umum. Selain itu pada akhir masa pendidikannya para siswa harus menyelesaikan pendidikannya pada akhir masa. Jika dalam perguruan tinggi maka terwujud sebagai program kampus merdeka. Implementasinya juga menunjukkan beberapa perbedaan dan implementasi kurikulum sebelumnya. Dalam program kampus merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar lebih dari sekadar program pembelajaran. Ada beberapa kelebihan dari kurikulum merdeka, yaitu antara lain kurikulum ini lebih sederhana. Yang kedua, lebih membebaskan para murid-murid tersebut. Dan yang ketiga itu lebih relevan dan interaktif. Untuk kekurangan dari kurikulum merdeka ini sendiri dianggap sangat kurang karena persiapan penggunaan kurikulum ini dinilai masih belum matang karena dari minimnya kompetensi SDM-nya itu untuk mengimplementasikan kurikulum ini. Karakteristik kurikulum merdeka fokus pembelajaran. Yang pertama lebih fokus pada materi yang esensial, yang kedua struktur kurikulum yang lebih fleksibel, dan yang ketiga tersedianya banyak perangkat ajar. Cara meningkatkan media pembelajaran pada kurikulum merdeka bisa dengan menggunakan visual, papan atau buku, alat peraga, lagu, video, permainan, dan apapun yang berbasis teknologi. Nah, di slide 9 ini sudah tertera banyak kurikulum yang sudah pernah diimplementasikan di Indonesia. Di sini sudah banyak jelas, jadi bisa baca sendiri. Selanjutnya yaitu interpretasi kurikulum merdeka. Secara etimologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau sejumlah kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu sebagai jawaban. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nur Hovifah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu implementasi manajemen kurikulum merdeka. Menurut Saylor dan Alexander yang memaknai kurikulum sebagai rancangan atau penyerahan seperangkat kemungkinan belajar atau learning opportunities pada peserta didik untuk mewujudkan tujuan khusus dan beberapa tujuan umum. Selain itu, kurikulum sebagai rencana haruslah juga meliputi bagian-bagian instruksional lainnya seperti scope, yaitu ruang lingkup pembelajaran, materi dan kegiatan belajar, metode, strategi, dan juga hal-hal apa saja yang tepat untuk dipersiapkan agar pembelajaran berjalan dengan baik. Lalu ada juga yang mengartikan kurikulum itu sebagai hasil belajar. Selama 40 tahun belakangan, kurikulum mulai menitik beratkan pada hasil belajar, tidak hanya sekedar rancangan saja, namun memfokuskan hasil penerapan rancangan tersebut dalam pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu
Kurikulum disusun atau dibuat untuk menghasilkan hasil belajar untuk dikuasai siswa. Kurikulum yang memiliki arti sebagai hasil, yaitu hasil belajar. Hasil belajar memperlihatkan penggeseran tekanan kurikulum yang awalnya sebagai alat itu malah menjadi tujuan. Hal ini dilandaskan asumsi bahwa hasil yang dinyatakan ialah suatu cara yang baik untuk menetapkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Dengan kata lain, konsep kurikulum ini mewajibkan sekolah untuk mengungkapkan secara eksplisit dan terperinci perubahan apa saja yang akan dituju siswa setelah mereka menyelesaikan persekolahannya. Ya, selanjutnya yaitu pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka belajar artinya merdeka dan kemandirian bagi lingkungan pendidikan dalam menentukan sendiri metode terbaik dalam proses pembelajaran. Nah, melalui konsep merdeka belajar ini, sekolah atau madrasah itu diberi hak untuk memajukan pola orientasi pembelajaran yang akan dikembangkan sesuai dengan keperluan yang terjadi di publik, berlandaskan sajian kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka Belajar sendiri itu sudah diteroboskan oleh Nadiem Anwar Makarim selaku materi pendidikan dan kebudayaan yang sifat dari kurikulum tersebut itu tidak memaksa. Kurikulum ini sebenarnya bukannya kurikulum yang baru muncul, akan tetapi ia adalah penyempurnaan dari kurikulum yang lain. Kurikulum tersebut seluruhnya meyakini konsep merdeka belajar secara luas, bukan hanya meliputi siswa, akan tetapi semua unsur pendidikan yang terdapat di dalamnya juga. Di dalam pembelajaran disamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, berpihak pada peserta didik. Asesmen pembelajaran bisa memetakan peserta didik sesuai minat mereka, sehingga pengajaran itu bisa memberikan rancangan yang tepat dalam memaparkan materi yang diajarkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan kegiatan yang telah mendalam akan bisa kegiatan yang lebih mendalam itu akan bisa menggali dan mencari potensi peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu perumusan pencapaian pembelajaran. Hal pertama yang wajib dikerjakan oleh sekolah adalah menetapkan visi misi tujuan dan sasaran. Penentuan visi misi tujuan serta sasaran itu melalui analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, baik secara internasional, nasional ataupun lokal dalam masukan dari stakeholder atau yang disebut pemangku kepentingan. Hal yang kedua ialah menentukan profil lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran. Dan yang terakhir ialah menentukan pencapaian pembelajaran lulusan baik dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, maupun keterampilan umum. Yang kedua yaitu pembentukan mata pembelajaran. Menentukan bahan kajian berdasarkan pada pencapaian pembelajaran lulusan sekolah. Setelah itu membentuk mata pembelajaran sesuai dengan pencapaian pembelajaran lulusan. Yang ketiga yaitu penyusunan dokumentasi kurikulum. Dokumentasi itu memberikan bukti proses fungsional. Dokumentasi itu juga penting dilakukan. Kenapa? Karena sebagai bukti yang sah, dokumentasi adalah alat yang hebat dalam melindungi dari tuntunan hukum dan pengaduan. Dokumentasi itu diperlukan untuk memantau semua proses, cara kerjanya, serta setiap langkah yang diambil untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat yaitu proses dan penilaian pembelajaran.
proses dan penilaian pembelajaran ini dengan kurikulum Merdeka Belajar harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen kurikulum yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang selanjutnya itu hambatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, yaitu setiap melakukan kurikulum baru pasti tidak lepas akan menemukan banyak hal yang akan menjadi hambatan dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Yang ada di sekolah itu masih perlu dioptimalkan dalam penguasaan kurikulum tersebut. Kenapa? Karena pengalaman itu merupakan guru yang terbaik. Setiap sesuatu yang baru itu membutuhkan proses pembelajaran dalam menguasainya. Kurikulum Merdeka Belajar ialah sesuatu yang baru dan membutuhkan waktu dalam menguasainya. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang ada di sekolah itu masih perlu untuk dioptimalkan dalam penguasaan kurikulumnya. Yang kedua yaitu kurangnya referensi yang berhubungan khusus dengan sekolah. Nah, dalam prakteknya, sekolah itu mengadaptasi kurikulum dengan melakukan modifikasi materi, penggunaan media, dan juga penilaian siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Memang bukan hal yang mudah untuk menerapkan pendidikan inklusif, di mana sekolah itu harus menerima siswa dengan berbagai kebutuhan dan karakteristiknya. Yang ketiga yaitu pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini adalah hambatan yang muncul dalam proses melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Sebab perbedaan persepsi dalam melaksanakan sesuatu antara orang atau lembaga satu dengan lembaga lainnya, sehingga mutu yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi hambatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, setiap manusia itu pasti menghadapi setiap perubahan dengan cara beradaptasi. Nah, setiap hambatan yang dilalui itu bisa diatasi jika beradaptasi diri untuk memikirkan serta menjalankan berbagai cara. Nah, caranya di sini yaitu yang pertama workshop. Tujuan workshop adalah memberikan informasi sekaligus pengetahuan kepada seluruh peserta sesuai bidang yang mereka tekuni. Yaitu melalui seminar atau workshop Merdeka Belajar, maka kita bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua yaitu webinar atau seminar. Melalui webinar atau seminar Merdeka Belajar biasanya akan menghasilkan proceeding yang dapat menambahkan referensi Merdeka Belajar. Yang terakhir yaitu pengawasan terstruktur dan berkesinambungan. Pelaksanaan pengawasan berkesinambungan dan juga terstruktur akan menghasilkan peningkatan mutu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melakukan pengawasan terstruktur dan juga secara berkala agar kita mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Mbak Hurin Indah Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hurin Indah Nuri akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa kurikulum Merdeka itu menciptakan manajemen unggulan. Mengapa seperti itu? Nah, seperti sebelumnya yang kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka itu sendiri adalah suatu kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan bakat dan minat. Di sini yang perlu kita garis bawahi juga definisi daripada manajemen itu sendiri. Manajemen itu adalah proses perencanaan pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi, dalam artian para anggota organisasi di sini dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya itu sangat berusaha agar mencapai tujuan organisasi yang telah diharapkan. Jadi, kurikulum Merdeka dan manajemen di sini
itu berkesinambungan. Mengapa? Karena kita perlu kaji juga fungsi-fungsi daripada manajemen. Fungsi manajemen di sini diantaranya itu adalah perencanaan, kedua mengorganisir, ketiga melengkapkan tenaga kerja, selanjutnya mengarahkan dan juga menyelaraskan atau mengkoordinir, dan selanjutnya itu melaporkan serta menyusun anggaran. Jadi fungsi daripada manajemen di sini itu semua sudah terkonsep. Jadi mengapa dikatakan kurikulum merdeka itu menciptakan manajemen unggulannya? Karena itu semua sudah terkonsep. Dan selanjutnya ini dijelaskan tujuan dan komponen kurikulum. Yang pertama itu tujuannya sebagai alat pendidikan agar mampu menghasilkan siswa yang berintegrasi atau berpadu. Dan yang kedua itu membuat siswa mengerti sistem yang diterapkan, sehingga siswa itu dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Nanti bisa lebih memilih mana yang jauh lebih baik, mana yang jauh lebih buruk. Tapi semua pendidikan itu gak ada yang buruk, tapi lebih ke menyesuaikan pada diri sendiri atau ekonomi atau apalah, tapi lebih ke penyesuaian. Dan yang ketiga di sini itu berkesinambungan sama yang nomor 2, tujuan yang kedua tadi, yakni sebagai pengatur. Pengatur di sini itu mengatur dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung, yakni kurikulum itu dianggap sebagai ide, di mana cita-cita dan tujuan itu dipertimbangkan mengenai apa yang terbaik untuk dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan. Dan yang keempat itu bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, yakni maksudnya itu membimbing, di mana pendidik itu membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan juga nantinya itu siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya itu menjelaskan komponen-komponen kurikulum. Tadi sudah dijelaskan tujuan, sekarang komponen-komponennya. Komponen kurikulum yang pertama itu tujuan, di mana tujuan ini berisikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dalam melakukan suatu pembelajaran di sini itu ada tujuannya. Dengan dibantu apa? Yang kedua, komponen yang kedua yaitu adanya materi atau isi. Materi di sini itu merupakan bahan ajar yang nantinya akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Dan yang ketiga itu adanya media atau sarana dan prasarana, yakni alat peraga dan juga sarana prasarana dan yang menunjang kegiatan belajar mengajar yang membantu dalam proses pembelajaran nantinya. Dan yang keempat itu adanya strategi. Pastinya seorang guru itu sudah mengatur strateginya dalam melakukan kegiatan pembelajaran, gimana baiknya untuk siswa atau mahasiswa. Dan yang kelima itu proses belajar mengajar, di mana ini adanya proses belajar mengajar di sini mengarah pada sebuah proses dalam pembelajaran yang meliputi segala bentuk apresiasi peserta didik. Pada bab selanjutnya itu menerangkan tentang keunggulan kurikulum merdeka dan platformnya. Keunggulan kurikulum merdeka itu yang pertama lebih bersahaja dan menekuni. Kenapa? Karena kurikulum ini menekankan fokus pada materi yang fundamental dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada waktunya. Dan yang kedua, kurikulum di sini tidak ada program ketertarikan untuk siswa pada jenjang SMA, yang artinya tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka. Siswa peserta didik diberi keleluasan agar bisa memilih mata pelajaran sesuai bakat, minat, dan
aspirasinya. Dan yang ketiga itu untuk tenaga pendidik, mereka dapat mengajar sesuai tahapan dan rangkaian peserta didik. Dan juga sekolah itu harus mempunyai peranan untuk meningkatkan dan memperjuangkan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan siswa. Yang keempat itu kurikulum ini lebih interaktif serta signifikan, di mana pembelajarannya itu diterapkan melalui proyek peserta didik agar aktif menekuni berita-berita aktual. Contohnya, berita mengenai kesehatan, lingkungan pendidikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, fungsi daripada platform itu sendiri. Yang pertama, itu membantu pendidik mengajar dengan mengukur sejauh mana pencapaian tugas mengajarnya, apakah sudah relatif atau belum. Refleksi ini bisa membantu guru untuk belajar, kemudian bisa mewujudkan karya yang imajinatif dan berlimpah bagi para pelajar atau siswa. Dan yang kedua itu membantu pendidik dalam mengajarkan kepada siswa dengan mengembangkan kompetensi serta berkreasi supaya bisa menginspirasi rekan sejawatnya. Apalagi pada saat sekarang ini, penerapan kurikulum merdeka harus betul-betul mengarah kepada pelajar. Dan platform ini memudahkan pendidik dalam melaksanakan kegiatan mengajar. Kemudian selanjutnya, bab yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia kurikulum merdeka. Dijelaskan bahwa kurikulum merdeka belajar pendidikan itu berpatokan pada esensi dari belajar, di mana setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Dan jadi dengan kedua hal tersebut, maka tolak ukur yang diterapkan untuk menilai kedua anak yang memiliki minat berbeda ini itu tidak sama, sehingga setiap anak tidak bisa dipaksakan untuk mempelajari sesuatu hal yang tidak disukainya. Itu cara kurikulum merdeka dalam memanajemen sumber daya manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.